Oke, jadi Bapak Ibu ya, jadi ini kebetulan ada tesis dari mahasiswa bimbingan saya, kira-kira seperti ini modelnya. Ya, oke, ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini ada berapa variabel kira-kira? Ada berapa variabel? 4 ya. 4. Ya, 4. Nah, interveningnya di sini ada 2. Ya, ini sama dengan soal kuis kemarin ya. Intervening ada di tengah ada 2 ya. Yaitu Y1 dan Y2. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, oke. Y1 dan Y2. Nah, sekarang coba Bapak Ibu coba bikin bikin apa ya? Bikin persamaan. Ya, ini kurang sih satu. Oh ya, udah benar sudah ada. Kira-kira ada berapa persamaan jalur yang terbentuk dari model ini? Ada 4. Ada 4. Coba diperhatikan ada berapa variabel yang dituju oleh panah. Tunggu. 1. Jangan dilihat jangan dilihat garis yang putus-putus ya. Diabaikan saja dulu garis putus-putus ya. Ada berapa variabel yang dituju oleh panah? Variabel 3 variabel. apa saja? Oke. Y1, Y2 sama Z. Oh, Y2 sama Z. Oke, kita tulis ya. Kita tulis di sini. Oke. Baik. Y1. Ini saya mau pastikan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan udah bisa paham. Begitu cara mudahnya ya untuk membuat persamaan jalur dari model. Lihat aja dulu berapa variabel yang dituju oleh panah. Ada 3, Y1, Y2 sama Z sama Z. Oke, Z. Ini kebetulan variabel terikatnya disimbolkan dengan Z ya supaya membedakan simbol antara variabel intervening dan juga variabel terikat ya. Ya, oke. Nah, sekarang Y1. Y1 kira-kira persamaannya seperti apa Y1? Y1 dipengaruhi oleh X1. ya X. Ini harusnya nggak boleh pakai X1. Harusnya X saja X. bisa. Ya, Iya, jadi X. P1 X ya. X Ditambah E1. E1. Itu persamaan pertama. Oke, persama Y2. Y2 dipengaruhi oleh X sama dengan X juga. dan E. Jadi berapa? P apa ini? P2. Oke, P2 X. E2X. Ditambah E2. Apa E2? Ya kan sudah ada error 1. Iya. Jadi error 1 bagiannya Y1 ya. Error 2 bagiannya untuk persamaan Y2. Nah, kenapa bukan P1 di sini? Supaya bisa membedakan antara yang di atas sama yang di bawah. Maka harus tulis P2. Nah, sekarang persamaan ketiga. Z sama dengan P3. P3X. P3X. X, oke. Ditambah P4Y. P4Y. Y berapa? Y1 Y2. dulu. Y1 berarti Y1 dulu. Ditambah P5 Y2. Error 3. Tambah error 3. Persamaan ketiga. Nah, berarti untuk persamaan pertama diolah dengan regresi sederhana karena cuma satu variabel bebasnya. Ya, ini kan kalau setelah sebelum E1 cuma ada satu aja di sini, maka sederhana pasti. Ya, kemudian Y2 juga sederhana. Y3 berganda. Ada 3 variabel bebasnya yaitu X, kemudian Y1 sama Y2. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mengolah datanya ya. Harapan saya begitu ya. Saya nggak usah kasih contoh ini. Ya, mudah-mudahan udah bisa. Ya, oke. Amin. Insya Allah. Oke, saya kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Atau masih bingung-bingung? Silahkan.
Ya, kita break dulu sekitar 10 menit ya, Bapak Ibu. Ayo, asan. Ya, oke. Kita lanjut aja dulu, Bapak Ibu, sedikit. Oke, jadi mudah-mudahan sudah bisa difahami ya untuk terkait dengan bagaimana kita menentukan pengaruh langsung. Eh, Sampai di sini ada barangkali yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Oke ya, kalau nggak ada ya berarti saya kira ya nggak ada, berarti ya udah bisa, mudah-mudahan sudah bisa memahami terkait dengan menguji pengaruh langsung ya. Jadi kalau kita mau menguji pengaruh langsung ya hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana langkah berikutnya adalah kita menghitung atau kita menyajikannya dalam tabel ya.
tabel hasil uji analisis jalur. Ya, tabel hasil uji analisis jalur. Nah, ini kalau SPSS ini ya masih harus kita gambarkan tabelnya lagi. Ya, nanti Bapak Ibu kalau lihat di pakai SEM itu pasti akan berbeda ya. Kalau menggunakan SEM itu ya langsung muncul hasilnya dari tabel tersebut. Nah, contoh misalnya kita tulis di sini pengaruh antar variabel. Pengaruh antar variabel, kemudian di sini koefisiennya berapa? Kemudian kita hitung signifikansinya berapa? Nilai signifikansinya ya. Nah, tabelnya cukup seperti ini aja yang Bapak Ibu bikin. Nanti kalau mau ditambah misalnya dengan keterangan dan lain sebagainya itu silahkan. Ya. Nah, contoh misalnya kita bikin tabel seperti ini, pengaruh antar variabel, koefisien jalurnya berapa dan signifikansinya berapa. Nah, contoh misalnya yang pertama kita mengacu ke sini aja ya. Model ini ada 3 variabel yang ada berapa ya tadi? 4 hipotesis ya. 4 hipotesis. Nah, 4 hipotesis inilah yang akan kita tuangkan di sini. Yang pertama adalah pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja ya, yaitu Y1. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis terhadap komitmen organisasi yaitu Y2. Kemudian kepuasan kerja Y1 terhadap Y2 yaitu komitmen. Nah, yang terakhir adalah pengaruh tidak langsung dari X terhadap Y1 terhadap Y2. Nah, kayak gitu. Jadi X terhadap Y2 melalui Y1. Nah, ini kita hapus saja. Nah, sekarang koefisien jalurnya ya kita tulis saja yang tadi ini. 0,642 ya. X ke Y1 berapa? 0,642. Di sini 0,004 ya. X ke Y2 ya. X ke Y2 0,004. 0,808. Ya, 0,808. Signifikansinya, berapa signifikansinya? Ya, kita harus lihat di kolom pertama ya. Kita kembali ke hasil ini dulu. Pengaruh langsung. Nah, untuk kolom signifikansi, Bapak Ibu mengacu pada kolom signifikansi ini. Bentar. Ya, Bapak Ibu mengacu atau lihat saja di kolom signifikansi ini. Signifikan. 0,0. Ya, ini kan kayak 0,0. Ya, 0,0. 0,000 ya. 000. Ya. 0,000 ya, berarti kita tulis 0,000 gitu. 00. Ya, X ke Y2 berapa? Ya. X ke Y2 adalah 0,955. Ya, ini ya 0,955. Yang ini ya. Jadi untuk gaya kepemimpinan 0,955 signifikansinya ya. Kepuasan kerja ke 0,000 ya komitmen. Oke, itu kita tulis 0,955 0,000. Nah, sekarang yang ini yang kita mau hitung, koefisien jalur untuk tidak langsung ya. Yang inilah ya, yang mana tadi itu ya, ada garis putus-putus yang ini. Nah, ini kan belum kita hitung nih. Berapa sih sebenarnya nilainya? Ya. Berapa sebenarnya nilainya? Nah, ini masih tanda tanya ini. Ya. Ini masih tanda tanya berapa nilainya. Nah, untuk menghitung ini Bapak Ibu gampang ya. Caranya adalah Bapak Ibu lihat atau mengkalikan nilai dari, kan ini yang mau dihitung ya, gaya kepemimpinan ke komitmen organisasi tuh ya. Gaya kepemimpinan ke komitmen. Nah, untuk menghitung nilai pengaruh tidak langsungnya yang ini, maka caranya adalah kalikan saja pengaruh gaya kepemimpinan ke kepuasan kerja berapa nilainya.
Ya, berapa nilainya? Yang itu 0,642. 0,642. Ya, dikalikan dengan kepuasan kerja pengaruhnya terhadap komitmen. 0,8. 808. 0,518. Oke, 0,518. 8. Caranya ya. Jadi 0, berapa tadi? 0,518. 0,518 ya. Ya. 0,518 sama dengan 0,518. Nah, inilah hasil pengaruh tidak langsungnya. Ya. Jadi untuk menghitung itu ya cara gampangnya kalau dilihat dari tabel Bapak Ibu ya. Cara gampang lagi kalau mau dilihat bagaimana cara menghitung pengaruh tidak langsungnya, paling mudahnya itu tulis dulu persamaan seperti ini. Pengaruh antar variabelnya X, Y1, Y2. Berarti yang dikalikan itu adalah berapa koefisiennya X ke Y1. Ya. Oh. Ya, ini. X ke Y1 berapa? Kemudian Y1 berapa? Nah, ini kan Y1, Y2 yang ini. X ke Y1 Ya. ini. Kali aja. Ini dikali ini. Hasilnya berapa? Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, sama misalnya andai saja misalnya kita mau uji lagi misalnya insert tabel, kita insert lagi misalnya anggaplah di sini ada anggaplah misalnya ya ini X1 ya, ini X1 ini X2 ya Y1, kemudian di sini Y1 ke Y2. Nah, ini X1 ke Y1. Nah, kemudian kalau kita mau hitung berapa pengaruhnya X2 ke Y1 terhadap ke Y2 melalui Y1, ya hitung saja berapa nilainya X2 ke Y1. Oh, ini. Gitu kan? 0,04. Ya, kemudian Y1 ke Y2 ini dikalikan saja. Itulah pengaruh tidak langsungnya. Oh ya. Kalau misalnya modelnya agak anu ya. Ini kan modelnya simple. Cuma 3 variabel. Ya, cuma 3 variabel. Jadinya dia cuma satu pengaruh tidak langsung. Oke. Nah, untuk signifikansinya kita nggak bisa menghitung dengan SPSS. Ini dibutuhkan uji Sobel. Ya, uji Sobel. Ya, Bapak Ibu. Jadi butuh yang namanya uji Sobel. Ya, uji Sobel gimana? Ya, uji Sobel itu ya di sini kita hitung dulu, tulis dulu di sini ya hasilnya. Tadi 0,518. Nah, uji Sobel itu sebenarnya kita menggunakan kalkulator Sobel, gampang ya. Uji Sobel. Uji Sobel untuk pengaruh tidak langsung. Untuk pengaruh tidak langsung, Bapak Ibu menggunakan kalkulator Sobel saja. Kalkulator Sobel online. Ya. Caranya gimana ya Bapak Ibu kunjungin website. Ya, contoh masuk di Google. Ya, masuk di Google, tulis saja di sini. Kalkulator Sobel tes online. Gitu. Ini akan ada muncul, ada Daniel Soper, ada Quanti PSY ya. Oke. Nah, saya biasanya menggunakan yang Daniel Soper. Hasilnya sama sih. Ya. Saya menggunakan Daniel Soper ini. Jadi websitenya ini ya, Daniel Soper. Kita klik saja ke Daniel Soper. Ya. Linknya ini ya saya sertakan di ini. Nanti sebentar nanti saya share ini slide yang kita bikin hari ini ya di LMS. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, caranya untuk menentukan ya, yang pertama kita harus mengisi kolom A. Kolom A apa ini kolom A? Kolom A ini adalah berapa nilai koefisien regresi atau koefisien jalur dari independen variabel ya terhadap mediasi. Berapa nilainya tadi? Koefisien jalurnya berapa? 0,5. 0, berapa tadi? 518. Ya. Ini gaya kepemimpinan yang ya. 0,642. 642. 642 ya. A.
yaitu independen ke mediasi 0,642. Jangan, nggak boleh pakai koma di sini, harus titik. Kemudian B, ya B-nya berapa? Mediasi ke intervening, ya yang dikalikan sebenarnya tadi ya, koefisien yang dikalikan untuk menentukan berapa pengaruh tidak langsung. Nah itu yang dimasukkan kembali di sini, ya berarti 0,808. 808. Sekarang standar error. Standar error SE ini adalah standar error A. Berarti di berapa nilai standar error dari koefisien A? Yaitu 0,770. mediasi. 0,770. Koefisien error bukan itu. Ya, yang ini ada standar errornya. Nih, bentar. Nah, lihat di tabel koefisien, lihat yang ini standar error. 0,90. Ya. 0,09. 0,090. Oke, 0,090. Kemudian standar error yang B ya. Berarti yang B, oke kita tampilkan lagi. Yang B, yang mana kira-kira di sini? Yang 0,74. Ya. Yang pengaruh apa tadi itu? Coba. Ya. Pengaruh. Ya, yang mana kira-kira? Yang B itu. Ya, kan ini ingat saja ini kan X terhadap Y1 terhadap Y2, ya kan? Kalau ini. Nah, tadi kan koefisiennya X1 ke Y1 berapa? Standar errornya juga yang itu. Sama sekarang Y1 ke Y2. Nah, koefisiennya tadi berapa? Y1 ke Y2 yang mana di sini? Yang mana Y1? Ini kan? Kan X. Bapak Ibu ini. X. Gaya kepemimpinan kan X. Ya, kepuasan kerja kan Y1. 808. Ya, ini nilai ini adalah nilai koefisiennya adalah 0,808. 808 adalah ini 0,063. 0,063. Berarti 0,063. 063. Oke, 063. Nah, setelah diisi semua, klik calculate. Ya. Nah, setelah diklik calculate, oke. Nah, ini hasilnya 0,0. Artinya dia 0,000 gitu. Ya. Ya. Jadi hasilnya dia 0,000 ya ini nilainya. Maka kita tulislah di sini di mana tadi di hasil tabel, yaitu hasilnya adalah signifikansinya 0,000. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya kira udah selesai, hasilnya seperti ini. Inilah nilai signifikansinya. Oke. Ya. Ini hasil signifikansinya. Oke, sampai di sini saya kira ya mudah-mudahan udah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya nilai yang dimasukkan yang ini, Ji. Ya, X, Y1, Y2. Ya, lihat aja X ke Y1. Ya, berapa koefisiennya? 0,642. Maka ditulislah di sini 0,642. Ya, berapa standar errornya? Ya, tadi kan standar errornya 0,90, maka tulis SEA 0,090 dan seterusnya. Ya, begitu saja untuk uji Sobel. Setelah keluar hasilnya, maka hasilnya yang ini untuk signifikansinya. Maka kita isilah di signifikansi yaitu 0,000. Ya. Gitu ya Bapak Ibu, saya kira begitu untuk uji pengaruh langsung dan untuk pengaruh tidak langsung. Nah, untuk pengaruh totalnya serta untuk pengujian hipotesisnya nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya setelah final test. Insya Allah kita ketemu di tanggal 18. Mungkin kita Zoom aja, tapi nggak begitu lama karena materi akan saya share ke LMS. Kemudian saya masuk Zoom untuk kita sharing saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya berarti
Ya, nggak usah terlalu lama gitu. Jadi Bapak Ibu nanti belajarnya lewat video, tapi kita zoom dulu sejenak. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, ini sebentar saya share di kan ya, di apa namanya di LMS serta videonya juga nanti saya upload di YouTube untuk menjadi bahan pembelajaran. Ya. Ya. Oke. Ada Ya, Pak silakan. Dokter izin. Ya, silakan. Ini tadi yang di kalkulator Sobel Ya. itu, jadi yang dipakai di standar error A sama standar error B-nya itu yang dari tabel hasil Koefisien. dari aplikasi ini, SPSS. koefisien yang dari SPSS ya. Betul Bukan sekali. dari rumus persamaan ya? Bukan dari rumus persamaan, ya. Itu Siap. rumus persamaan itu bukan standar error, tetapi error. Beda. Yes. Error. Oke. Ini bukan Siap. SE. Tandanya di sini SE berarti. Iya, makanya tadi agak bingungnya sedikit di Ya. situ. Saya pikirnya dari situ. Ya, bukan. Oke, Jadi ini kita cuma mau menghitung berapa sih nilai errornya, kesalahannya kira-kira berapa. Nah, untuk keperluan Sobel tetap mengacu ke tabel ini ya, tabel koefisien masing-masing. iya. Masing-masing persamaan. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Izin, tadi tabel koefisien yang dipakai itu dari hasil regresi bergandanya apa yang sederhana ya, Pak? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Siap. Ya, karena kan ceritanya ini kan X ke Y1, ya kan? X ke Y1 ini kan hasilnya ada di mana ini? Dari yang Ya, sederhana. ini kan dari persamaan pertama ini ya. Persamaan yang Oh, sederhana. iya. Maka pasti Siap. harus mengacu ke situ. Nah, sedangkan untuk Y1 ke Y2 ini kan ada di persamaan kedua ini. Oke. Ya, ada di jalur yang kedua. Ya, gitu. Jadinya kita mengacu ke yang kedua. Ya. Siap. Iya. Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, sekira cukup. Kalau memang sudah nggak ada, mudah-mudahan hasil daripada pembelajaran kita hari ini itu bisa